Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan melakukan wawancara dengan narasumber. Untuk temanya yaitu Pancasila. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salma Aziza, NIM 205240447. Saya Tibetun Najamini, NIM 205244071. Saya Fasya Nabila 205247076. Langsung saja kita ke videonya. Halo Kak, boleh minta waktunya sebentar? Boleh? Oke, baik. Jadi, saya izin mewawancarai kakaknya ya, tentang P5 nih. Sebelumnya kakaknya bisa perkenalan dulu, bisa disebutin kelas, jurusan, sama nama sekolahnya. Oke, saya Dinda Popi Amalila, biasa dipanggil Popi. Di SMK Negeri 1 Kediri ini, saya kelas 11, jurusan Teknik Komputer Jaringan. Oke, baik. Dengan Kak Popi ya. Iya. Oke, langsung saja ke pertanyaannya. Jadi yang pertama, di sekolahan kakak ada P5? Ada. Oke, menurut kakak P5 itu apa sih kak? P5 itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi itu tuh kayak sebuah proyek gimana. Sekarang kan kita lagi kurikulum merdeka nih. Ya. Nah, salah satu implementasi atau proyeknya itu jadi kayak kita buat suatu karya atau kegiatan apa, misalnya gelar karya gitu. Itu juga kita sebagai P5. Oke. Di apa namanya sudah diterapkan dari kelas berapa kak? Mulai kalau saya sudah dari kelas 10. Kelas 10. Ya, terus pertanyaan yang kedua, seberapa penting P5 menurut kakaknya? Kalau menurut saya P5 itu penting. Soalnya kan P5 itu kan ada nilai-nilainya. Terus itu kayak gimana ya? Penting untuk penguatan karakter kita sebagai remaja-remaja Indonesia. Soalnya di masa sekarang itu karakter itu kan sangat penting. Terus juga banyak yang ya gimana ya kayak penyalahan gitu dari karakternya gitu kan. Jadi P5 itu kayak ngajarin kita karakter-karakter yang lebih bagus seperti kayak kerjasama, terus ya lebih ke teamwork sih kak. Teamwork. Jadi bisa apa membentuk karakter melalui P5 iya. Sekolahan gitu. Baik. Pertanyaan selanjutnya, ada nggak sih kak tantangan yang dihadapi saat kakaknya itu mengikuti P5? Kalau menurut saya tantangan yang paling umum itu masalah biaya. Soalnya kan kalau misal kita bikin suatu karya atau apa gitu kan pasti butuh biaya. Jadi mungkin kendala yang paling umum. Iya, jadi nggak ada kendala lain kak. Iya, iya, oke. Nah dari kendala tersebut itu solusi kakak itu gimana? Kenapa? Jadi terkait dengan biaya ya. Paling gampang sih paling itu sih menyisihkan uang jajan gitu. Jadi kayak misal kita udah tahu besok tuh mau ada B5 nih. Jadi ya uang jajannya disisihin dulu. Gitu. Kalau menabung terus kalau misal udah kayak nggak nyukup itu bisa pakai uang pas aja biar gak barengan gitu teman-teman. Oh, nah pertanyaan terakhir kakak ya. Menurut kakak bagaimana Pancasila itu berperan sebagai pemersatu bangsa? Pancasila itu kan ada 5 sila kan. Kalau terkait dengan pemersatu bangsa, menurut saya tuh lebih ke sila ketiga persatuan Indonesia. Soalnya sila ketiga itu kan bisa semua rakyat itu kan harus bersatu untuk biar satu tujuan, satu visi. Kan. Jadi sebagai pedoman atau sebagai ideologi, Pancasila itu menyatukan kita dari berbagai ras, golongan. Jadi satu pedoman. Jadi penting sih. Ini sangat berperan sekali ya, iya. Karena Indonesia ini beragam, jadi ya lewat satu. Oke, baik. Terima kasih banyak kakak atas waktunya ya. Terima kasih banyak. Jawabannya sangat fair. Terima kasih. Ya, jadi kak boleh minta waktunya sebentar? Ya, silakan Kak. Di sini saya mau mewawancarai sebentar tentang Pancasila. Sebelumnya boleh perkenalan dulu. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Yusuf. Saya dari kampus kita SNU Pekalongan. Jurusan saya S1 Informatika. Ini saya masih semester pertama di awal. Ya. Ya. Jadi dengan Kak Yusuf ya. Yes. Oke, pertanyaan pertama. Menurut Kak Yusuf, bagaimana Pancasila berperan sebagai pemersatu bangsa? Pancasila sebagai pemersatu bangsa ini menurut logika saya ya. Pancasila itu adalah suatu jembatan buat Bhinneka Tunggal Ika. Jadi intinya gini aja, pada sila pertama itu ada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan yang Maha Esa itu sebagai jembatan kita bahwasanya di Indonesia itu tidak hanya satu agama, melainkan ada beberapa agama yang memiliki memiliki umat menganutnya sendiri lah. Nah,
Jadi mungkin pemersatu bangsa tersebut adalah bisa, jadi Pancasila itu bisa menjadikan suatu pedoman untuk mempersatukan bangsa kita. Karena kan perbedaan di negara Indonesia itu banyak, dan juga dengan Pancasila tersebut konflik antar umat beragama itu akan akan berkonfliknya itu rendah banget. Jadi muncul kemungkinannya itu rendah untuk terjadinya konflik antara umat agama. Mungkin menurut saya mengenai Pancasila sebagai pemersatu bangsa itu sangat relevan, sebab kan karena di nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sangatlah patut untuk dijadikan sebagai pandangan hidup atau pedoman. Oke, ini kan. Baik sekali jawabannya ya. Pertanyaan nomor 2, apakah masyarakat Indonesia sekarang ini, terutama untuk anak muda, sudah paham dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila? Untuk pertanyaan ini mungkin ini lebih ke integritas individual seseorang warga negara Indonesia ya. Sebab kan kalau menurut pandangan saya, dalam kesadaran orang dalam mengenai Pancasila itu sangatlah minim. Jadi intinya gini, sederhananya gini. Penduduk Indonesia itu tahu Pancasila tapi tidak tahu cara memahaminya. Jadi menurut saya Pancasila itu orang itu sadar tapi nggak tahu nilai-nilai yang terkandung. Jadi untuk menurut saya solusinya ya ada pendidikan yang efektif, ada penguatan mengenai nilai Pancasila di masyarakat maupun di seorang siswa lah. Kalau di masyarakat sendiri ada organisasi masyarakat kayak pembinaan di balai desa, mungkin seperti itu. Tapi untuk kesadaran sendiri itu lebih ke individual. Jadi kalau misal kita untuk menyatakan orang lain itu masih kurang efektif, sebab kan Pancasila itu integritas seorang masing-masing personal. Menurut saya untuk kesadaran adalah tergantung pada dirinya sendiri. Soalnya kesadaran itu muncul dari batin yang ingin memahami suatu hal. Mungkin seperti itu. Pertanyaan nomor 3, yaitu solusi yang seperti apa menurut kakak yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran Pancasila pada masyarakat dan anak muda di Indonesia? Nah, untuk solusi saya bagi aja menjadi 5 wes. Yang pertama itu ada pendidikan yang efektif, penguatan nilai-nilai Pancasila dalam keluarga, penguatan di masyarakat, dan adanya media sosial. 4 jadi. Yang pertama yaitu ada pendidikan yang efektif. Jadi pengalaman saya yang lihat atau pandangan saya di mengenai sekolah-sekolah sekarang, SD, SMP, SMA itu ada P5. Mungkin dari P5 tersebut bisa mengatasi bahwasanya Pancasila itu adalah kalau kita jujur aja ya, kalau menurut saya Pancasila adalah pelajaran yang monoton. Nggak menarik menurut saya loh. Sebab kan itu diisi dengan hanya teori, nggak ada praktek. Mungkin dengan adanya P5 dari SD, SMP, dan SMA itu suatu gambaran yang baik bahwasanya Pancasila itu tidak hanya teori, melainkan ada suatu hal yang harus dilakukan. Contoh kecil nih, menurut saya berangkat tepat waktu adalah hal yang positif, atau dari nilai-nilai Pancasila itu hal paling simpel, mengerjakan tugas. Terus adanya ikut suatu organisasi itu adalah salah satu penerapan Pancasila yang simpel aja. Terus pendidikan yang efektif tadi kelima contohnya. Terus yang kedua yaitu penguatan yang kedua? Yang kedua itu penguatan di masyarakat. Kalau penguatan di masyarakat seperti yang tadi saya bilang, itu ada pembinaan di balai desa. Jadi dari balai desa itu memberikan suatu materi kepada masyarakat yang materinya terisi mengenai kandungan nilai-nilai Pancasila. Terus organisasi masyarakat, contoh ada IPNI PPNU. Itu masyarakat pasti ada kalau yang memiliki keyakinan mengenai Nahdlatul Ulama atau Islam ya. Terus adanya Karang Taruna, itu pasti ada di balai desa. Itu juga dari balai desa bisa memberikan nilai-nilai Pancasila dalam organisasi tersebut. Terus ada media sosial. Nah, untuk media sosial sendiri menurut saya jangan memberikan video atau konten yang positif mengenai nilai-nilai Pancasila. Jadi orang yang menonton menonton konten tersebut, dia akan melihat dan membaca bahwasanya Pancasila itu sangatlah relevan dan juga baik untuk dijadikan suatu pedoman hidup. Tadi kan saya sudah menyebutkan 4, kurang 1, baru ingat. Yang satunya itu penguatan nilai-nilai di Pancasila di keluarga. Jadi dengan adanya orang tua, dengan adanya kakak maupun saudara, itu bisa menjadikan
sebuah pelajaran bahwasanya dari kecil itu udah harus ditata mengenai nilai-nilai Pancasila. Jadi kan sejak kecil sudah ditata, nanti ke depannya bisa memberikan contoh. Mungkin seperti itu untuk pertanyaan ini. Untuk pertanyaan selanjutnya, itu apa yang bisa dilakukan oleh lembaga pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada siswanya? Kepada siswa. Eh, Kalau menurut pandangan saya, kalau saya lihat, saya kan baru lulus SMK dan di SMK hanya mengenal P5. Tapi ternyata P5 itu menyebar sampai di SI. Iya, cara pendidikan agar menerapkan nilai Pancasila kepada siswa ya salah satunya itu P5. Menurut saya efektifnya itu ada juga ya hal yang simpel itu bakal dicontohkan. Di P5 tersebut yang seperti saya sebutkan tadi di pertanyaan sebelumnya ya Kak, itu kan pertanyaan sebelumnya saya bilang bahwasanya Pancasila adalah suatu mapel pelajaran yang monoton, kurang menarik atau kurangnya adanya praktek gitu loh. Nah, dengan P5 adalah salah satu contohnya. Jadi P5 adalah ceblosan untuk suatu pembelajaran agar siswa tersebut itu tahu bahwasanya Pancasila itu apa, prakteknya bagaimana gitu. Jadi ya kurikulum Merdeka Belajar mengenai adanya P5 itu cukup efektif. Sebab ya seperti itu ya saya tekan tadi. Mungkin seperti itu Kak. Bagus sekali ya jawabannya. Oke, pertanyaan terakhir. Bagaimana Pancasila berperan dalam hak asasi manusia? Pertanyaan yang sulit. Menurut Mas Najwa? Itu tanya nggak ada sebenarnya? Ya. Menurut saya Pancasila dengan HAM itu hampir relevan, hampir saling berkaitan lah. Ya seperti yang saya sebutkan tadi kayaknya jembatannya itu. Yang sila pertama itu mengenai keyakinan dan sila yang kedua yaitu keadilan bagi sosial. Keadilan satu itu yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu kan juga maksudnya itu saling seiras lah antara Pancasila dengan HAM. Jadi perannya Pancasila terhadap HAM itu saling menguatkan gitu. Saling melindungi dan saling menguatkan. Mungkin saya nggak bisa berkata-kata banyak mengenai pertanyaan yang ini, sebab kurangnya pengalaman saya mengenai tidak Pancasila. Mohon maaf ya Kak, Terima kasih banyak atas jawabannya ya. Terima kasih Mas Isu atas waktunya dan jawabannya keren sekali. Maaf ya kalau ada salah. Ya nggak apa-apa, terima kasih. Permisi Kak, boleh minta waktunya sebentar? Ya boleh. Perkenalkan Kak, namanya siapa? Oke, nama saya Muhammad Alif Firmansyah, saya kelas 11. Saya mengambil jurusan DPIB di Sekolah SMK Negeri 1 Kedunguni. Oh ya, jadi sini saya mau wawancarai kakaknya ya tentang P5. Iya. Oke, apa yang Anda ketahui tentang P5? Jadi yang saya ketahui tentang P5 itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di mana proyek tersebut dimuat dalam kurikulum Merdeka dan itu sudah diterapkan di pendidikan SMP dan juga SMA SMK. Terus pertanyaan kedua, seberapa penting P5 menurut Anda? Menurut saya P5 itu sangat penting karena di dalam P5 sendiri dimuat beberapa karakter seperti beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan juga bernalar kritis, di mana hal tersebut diperlukan di dalam remaja-remaja saat ini. Oke. Terus, apakah ada tantangan yang dihadapi dalam menjalankan profil pelajar Pancasila atau PNK? Tentunya ada beberapa kendala tersebut biasanya dilakukan pada saat gelar karya. Kan gelar karya menyangkut P5. Ya, di dalam gelar karya tersebut kita kan harus menuangkan imajinasi kita ataupun tenaga kita untuk membuat suatu proyek. Itu biasanya mengeluarkan biaya Kak. Jadi mungkin kendala dari proyek P5 tersebut adalah dari biaya tersendiri. Terus pertanyaan yang keempat, bagaimana cara Anda mengatasinya? Jadi cara saya dan teman-teman saya mengatasinya itu bisa melalui uang kas yang kita kumpulin. Untuk kelas saya itu biasanya hari Senin sama Kamis. Dan bisa juga kita menyisihkan uang jajan untuk dipakai membeli hal-hal untuk proyek tersebut. Menurut Anda bagaimana Pancasila berperan sebagai pemersatu bangsa?
Menurut saya Pancasila itu sangat penting Kak, karena kan itu sebagai ideologi bangsa dan juga pedoman hidup ya Kak. Jadi kan Pancasila ada 5 sila, di mana satu ketuhanan yang Maha Esa itu bisa diartikan sebagai kita memiliki Tuhan satu, tetapi berbeda-beda sesuai persepsi dengan agama masing-masing. Yang kedua ada kemanusiaan yang tidak beradab, di mana manusia sendiri itu harus mempunyai rasa adil dan adil. Dan ketiga persatuan Indonesia, itu Indonesia memiliki keanekaragaman yang bermacam-macam kan Kak. Setelah itu di dalam sila tersebut kita diharuskan untuk menjadi satu padu sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Juga kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan penghujatan perwakilan. Kesimpulan dari sila keempat yaitu kita ketika mengambil solusi harus melalui musyawarah. Dan kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu bisa diartikan bahwa sistem pemerintahan harus memiliki keadilan untuk rakyatnya. Gitu. Baik, sangat bagus sekali ya Iya, terima jawabannya. kasih Kak. Ya, terima kasih Kak. Baik, jadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan dalam kegiatan wawancara yang kami lakukan, bahwasanya Pancasila itu menjadi pusat kehidupan dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia. Baik untuk menyatukan perbedaan yang ada, kemudian untuk menguatkan nilai-nilai hak asasi manusia, serta menanamkan nilai-nilai positif melalui masyarakat ataupun sekolah. Nah, untuk tantangan penerapan dalam kehidupan sehari-hari, itu bisa diatasi dengan cara yang lebih tepat dan inovatif. Di masyarakat contohnya bisa melalui organisasi masyarakat, dan di sekolah bisa melalui program P5 yang sudah diadakan pemerintah dalam kurikulum Merdeka. Semoga bermanfaat. Terima kasih.